aku dikontrol, aku diarahkan, kemudian aku merasa aku dibatasi gerakku. Ketika aku monolog, aku yang menyutradarai, aku yang meriset dan aku yang melakukan, kemudian aku langsung pentas, gitu. Jadi berusaha mempertanggungjawabkan temuan-temuan itu, gitu. Tiba-tiba masuk ke ensemble, agak kerok juga, ini masalah besar juga ternyata. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Kalau biasanya di Jogja itu kita menemui teman-teman teatrawan yang dari Jogja. Sekarang kita kedatangan mantan orang Jogja. Bukan mantan orang Jogja ya? Apa istilahnya ya? Pernah mengenyam pendidikan di Jogja, pernah berteater di Jogja. Mas, siapa tadi? Abdul Hakim Dumaharahap. Wah, dari yang sekarang sedang menjadi staf pengajar di STKIP PGRI Metro. STKIP PGRI Metro. Wah, ini menarik ini. Ini kalau katanya Mas Bang Duma ya? Bang Duma. Bang Duma, kalau di Jogja orang-orang mungkin kenalnya Abdul. Mas Abdul. Nah, ini saya dikenalkan sama Mas Eko. Katanya dulu itu memang adik kelasnya Mas Eko. Adik kelas ya? Mas Eko. Berarti memang dulu memang belajar teater dari jurusan teater ya, Mas? Jurusan teater. Tapi sebelumnya memang pernah tertarik Mas atau pernah mengenyam teater di SMA atau gimana gitu? Kok bisa tertarik berteater di isi Jogja itu? Iya, paling waktu kecil itu kan SMA itu ada acara pentas seni, sama guru dipercaya untuk ngajakin teman-teman bikin pentas seni gitu kan. Terus ngantarin kakak sama saudara ke Jogja. Terus tiba-tiba melihat kampus itu gitu kan. Apa ini? Isi Jogja gitu. Wah, ya udah. Karena seni gitu kan, karena kebetulan ibu juga punya sedikit darah seni kali ya, gitu. Apa Mas? Apa dari nyanyi sih? Oh, penyanyi. Adik ibu juga kan nyanyi, Oh. dangdut malahan. Oh iya. Oh. Karena suaranya nyaris mirip Rhoma Irama. udah almarhum beliau. Oh iya. Oke. Wah, ini berarti memang di keluarga memang sudah ada. Alhamdulillah seni, ada ya? basic. Tapi kenapa pilih teater, Mas? Apa yang menarik? Kenapa nggak nyanyi juga? Sempet sih waktu sekolah itu pernah juga sekolah 2 tahun di Kalimantan Timur. Oke. Kabupaten Pasir itu. Di situ terfasilitasi kan di ekskul itu ada teater, ada band. Oke. Nah, alhamdulillah waktu itu dipercaya jadi vokal. Jadi antara vokal dan teater ada jadwalnya masing-masing 3 hari. Jadi dua-duanya itu ketemu. Singkat cerita, SMA kelas 3 pindah ke Jogja. Tamat di Jogja, ngelanjutin kuliah di Jogja dan selesai, vokalnya udah nggak ketemu lagi. Jadi fokus di teater. Berarti emang dari SMA sudah pindah ke Jogja ya? Ya, SMA kelas 3 itu udah masuk di Jogja. Itu pilihannya memang langsung jurusan teater? Iya, jurusan teater. Dulu sempat panik juga kan, keterima nggak sih ya, karena masuk isi itu berat gitu ya, segala macam gitu. Jadi detik-detik mau pengumuman, nyoba daftar ke Asdrafi. Terus ibu bilang udah percaya aja, keterima. Seminggu kemudian pengumuman, ya alhamdulillah keterima. Gitu. Tapi memang dari dulu memang tertarik untuk menjelajahi dunia teater ya, Mas? Karena memang dari SD itu SD SMP acting kali ya itu. Aku nggak tahu kalau itu acting gitu loh, nggak tahu acting gitu. Oh iya, pas pindah ke Kalimantan Timur itu kelas 1 kelas 2 ya ekskul teater itu. Oh, gara-gara situ. Jadi berarti yang selama hari ini aku lakukan di SD SMP itu, ini namanya acting. Ini namanya seni peran gitu. Ya udah dari situ, karena ngantar kakak sama saudara, ya udah ketemu isi. Udah ngelanjutin. Asik sih bermain peran itu kan. Ya aneh juga sih. Kenapa anehnya? Ya gimana ya, ada sesuatu menarik ketika ada kepuasan tersendiri, ada sesuatu menarik itu ketika memainkan peran gitu ya. Karena tantangannya banyak gitu kan. Kalau waktu masih SMA kan teori itu tidak kita dapatkan gitu. Praktek juga minim gitu. Nah, setelah
setelah kuliah ada teori, ada praktek, ada motivasi, dan ada teman-teman begitu. Jadi kok semuanya mengalir begitu, ya merasa bebas aja sih Mas. Jadi ketegangan-ketegangan itu terselesaikan ketika aku acting gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi sempat juga di festival teater musim panas beberapa tahun yang lalu itu. Ikutlah kan. Ya disitulah mulai punya pengalaman-pengalaman dan Sanggar Gardana lah. Oh, di Jogja, Gardana. Lampung juga gitu. Sama Mas Jonet ya? Ya, Mas Jonet. Mas Jonet. Oke. Wah, ini juga Mas Juma ini punya komunitas namanya Teater Malam. Iya, Teater Malam. Teater Malam. Yang, nah ini menariknya, fokusnya pada monolog. Wah, Iya. biasanya padahal kalau komunitas teater itu ensemble, grup. Kenapa monolog, Mas? Apa yang, kenapa sih? Ya ini menarik nih, belum pernah ada di komunitas khusus monolog. Iya. Teater Malam gitu ya. Kemudian aku tambahkan lagi kan, jadi komunitas Teater Malam Metro Lampung. Oh, lengkapnya. Jadi dipertegas gitu kan. Okay. Ya alhamdulillah sudah berbadan hukum. Oke. Dan ada latihan rutin gitu. Jadi karena Mas Butet juga ini. Oh. Ini biang keroknya, ini masalahnya, ini beliau ini. Okay. Mas Butet gitu kan. Jadi aku belum pernah nonton Mas Butet monolog. Setiap kali mau nonton ada kendala gitu. Ya simple sih, ya nggak ada duit misalnya gitu kan. Ada latihan segala macam gitu. Motifku itu ya Mas Butet. Kalau memang beliau bisa, kenapa aku tidak bisa gitu. Jadi menarik begitu. Mas Butet itu monolog itu menarik. Tantangannya itu keren gitu. Banyak hal yang bisa kita pahami, kita pelajari ketika monolog, dan itu PR-nya banyak. Nah, PR ini kan kalau nggak kita pelajari, nggak kita ikutin, mental juga Mas ya. Kebutuh keberanian yang keren kan untuk berani tampil. Kalau kata teman-teman itu kan monolog itu adalah pestanya kan, gitu. Ya kenapa aku fokus di monolog? Menurutku ini mungkin bukan mungkin ya, memang brandnya beda gitu ya, pasarnya beda. Tetapi memang sampai dengan detik ini Mas, persoalan terbesar adalah SDM untuk fokus di monolog itu hampir minim lah, nyaris. Enggak bang, aku nggak berani gitu, aku nggak siap gitu. Padahal ya ketika mereka mau membaca naskah, mempelajari naskah, ada kerelaan gitu ya dengan pendekatan metode yang ada gitu, aku pikir ya tidak ada yang tidak bisa kan gitu. Jadi ketika bermain ensemble cukup terbantu barangkali. Tapi memang persoalan terbesar ketika aku lama bermain di monolog, ketika ikut gabung dengan salah satu komunitas teater di Bandar Lampung, ensemble, aku kaget. Karena terbiasa bermain sendiri. Bermain sendiri, tiba-tiba join nih, ada partner gitu, kaget gitu kan. Waktu itu ikut festival teater di Palembang, gitu. Jadi ikut begitu, ini apa-apaan ini ya? Ini ada sesuatu yang berbeda gitu. Aku sebenarnya udah berusaha untuk ikhlas gitu ya, keluar gitu. Tapi ada hal yang lo belum siap nih, belum siap ini. Bener. Jadi 1 bulan itu aku kesulitan membaca naskah, menghafal naskah. Jadi sama Bang Ari sutradaranya, itu Ari Pahala Utara Barat gitu, sutradaranya beliau, Bang, aku nggak sanggup ini Bang, lo bisa katanya, pokoknya gua buatin caranya itu terkonsep. Ya sudah, gitu. Tapi ya kok sulit ya gitu loh. Aduh, kacau itu pokoknya itu. Apa kesulitan? Apa karena apa ya? Mungkin karena kalau ensemble kan otomatis kita harus ini ya, berkomunikasi sama orang, membagi peran. Nah, apa kalau yang Mas temukan dari terbiasa monolog terus kemudian bermain ensemble itu? Apa yang paling mencolok Mas masalahnya? Dikontrol kali ya. Oh, kontrol. Gimana Mas? Jadi aku dilihat, aku dikontrol, aku diarahkan, kemudian aku merasa aku dibatasi gerakku. Ketika aku monolog, aku yang menyutradarai, aku yang meriset dan aku yang melakukan, kemudian aku langsung pentas, gitu. Jadi berusaha mempertanggungjawabkan temuan-temuan itu gitu. Tiba-tiba masuk ke ensemble,
agak kerok juga, ini masalah besar juga ternyata. Karena memang harus bekerja dengan orang lain juga. Ya, bekerja sama dengan orang lain. Kalau ikhlas sih, aku udah ikhlas gitu. Karena pada saat itu, apapun yang diarahkan dan disuruh kulakukan gitu. Malah justru teman-teman, wah gak enak sama Bang Duma ini. Ya kan, mereka lebih muda, Bang Duma udah tua. Nah itu prosesnya memang dari Metro ke Bandar Lampung durasinya 1 jam. Jadi aku berangkat sore, pulang pada subuh selama sebulan. Dan ternyata berhasil. Kalau dipikir-pikir gitu, kalau gua Bang nggak sanggup, kata mereka gitu. Lu sanggup, lu keren katanya. Itu pun aku nggak ngerasa gimana gitu. Karena memang aku mau. Aku suka dan kulakukan. Sebulan berlalu, kemenangannya di panggung gitu kan. Jadi pas JR itu aku kacau, Mas. Di Taman Budaya Palembang itu. JR aku kacau. Nah, di balik kekacauan itu, aku prepare gitu ya. Prepare gitu, fokus gitu. Aku membuat ruang kecil gitu, yang biasa aku lakukan gitu. Aku tidak melepaskan di bench itu, sampai besoknya pentas. Ya, alhamdulillah lancar gitu. Jadi, aku nggak terbebani, ada poin tambahan dari sutradara, oke, ya. Lebih baik gitu kan, lebih baik dari latihan-latihan sebelumnya gitu. Nah, ini mungkin kembali lagi kepada tadi Mas Duma menemukan tantangan dari bermonolog adalah ada banyak PR. Nah, PR itu maksudnya gimana, Mas? PR yang harus dilakukan untuk bisa tampil monolog yang baik. Nah, apa itu tantangannya ketika bermain monolog itu, Mas? Kita harus memahami psikologinya ya, kemudian sosiologinya, fisiologi. Jadi karakter apa yang mau kita bangun pada tokoh itu. Jadi mimesis apa yang harus kita tawarkan pada karakter itu. Kemudian pendekatannya apa aja gitu. Jadi kan tidak melulu vokal gitu kan. Jadi ada pendekatan yang lain yang harus kita lakukan supaya tokoh itu menjadi lebih menarik gitu kan. Tidak hanya mengandalkan vokal, tapi kemudian bagaimana ada tawaran-tawaran tubuh lain, ekspresi lain yang kemudian itu barangkali menjadi pembeda gitu. Nah tentunya risetnya pertama, aku harus nonton beberapa pertunjukan gitu kan untuk referensinya gitu. Jadi aku berupaya untuk menanggalkan kalau Duma itu biasanya begini, maka aku harus membuat pola-pola yang lain gitu kan, dengan tempo yang lambat, dengan warna suara yang berbeda, berapa usianya gitu, kemudian apa yang melatar belakangi dia stres gitu kan. Nah, maka penyebab-penyebab itu aku harus paham betul sehingga karakter itu cukup bisa dirangkul gitu. Jadi kenyamanan itu, nah ketika kenyamanan itu belum aku temukan, ya agak sulit juga. Tapi ketika kenyamanan itu sudah ditemukan, bukan berarti hasilnya baik gitu ya. Paling tidak tersampaikanlah apa yang ingin disampaikan oleh si penulis gitu kan. Karena memang aku yang menyutradarai dan melihat beberapa referensi, maka aku mencoba, oke, ini kayaknya tubuh ini harus aku mainkan gitu, atau tubuh yang lain aku harus kurangi. Jadi kesempurnaan itu aku kurangi gitu. Baik dari dialeknya gitu ya, artikulasinya, ada hal-hal yang memang dikurangin gitu. Jadi memang berupaya untuk gimana sih membangun suasana gitu kan. Dia menyampaikan apa, kenapa harus seperti itu gitu kan. Seberapa muatan emosinya ya, dan lain-lainnya. Nah, kalau di teater malam itu sendiri biasanya naskah-naskah yang dibawa itu naskah orang lain atau dari Mas Duma sendiri? Aku memang waktu pertama kali itu aku tersugesti dengan naskahnya Putu Wijaya. Oh, yang apa, Mas? Out. Jadi okay. waktu aku kuliah di Jogja itu aku pakai nama teater malam setelah ujian pementasan di semester 6 atau 7 itu pentas, kemudian aku pentas di 9 kampus. Di 9 kampus itu tahun 98 2000-an lah. Di 9 kampus. Naskah Out. Kemudian Demokrasi, Coro. Nah, yang menarik itu karena kita punya keterbatasan teater itu lighting, katanya itu kan kalau Putu Wijaya itu kan konsep lampunya cukup 3 gitu kan. Dari sini, yang penting kelihatan gitu. Jadi bagaimana 3 titik itu bisa kelihatan gitu. Kemudian untuk
hal yang menarik itu yang kudapatkan secara teoritis gitu untuk lighting itu lavender gitu ya. Maksudnya? Lighting lavender paduan warna kuning sama merah jadi ada efek apa gitu. Oh, oke. Secara teori pencahayaan gitu. Jadi aku selalu menggunakan itu gitu. Ya itu sih Mas. Itu sampai sekarang maksudnya penggunaan warna lavender tadi. Lavender ya, Itu lavender. memang misalnya favoritnya Mas ya. Dan juga memang kalau kemudian sebuah pertunjukan teater yang kutawarkan itu, aku pakai konsepnya Mas Hanung Bramantyo ya, secara sinematografi itu angle kali ya. Angle-nya itu penuh di sini, ini kosong gitu. Jadi selain menawarkan keaktorannya, ada efek lautnya. Jadi ada dua sasaran yang tercapai. Jadi menurut beberapa kali aku pentas di Bandar Lampung itu, ini Bang Duma ini konsepnya ini fashion. Jadi setting panggungnya itu fashion. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba fashion gitu. Jadi itu mengalir begitu saja gitu. Dan ketika aku menemukan naskah itu Mas, aku nggak ngarang-ngarang gitu. Dan entah kenapa tiba-tiba naskah ini. Dan yang anehnya, setiap naskah yang aku pentaskan itu kok ya berbenturan dengan realita gitu. Maksudnya? Entah itu aku lagi patah hati atau aku lagi punya masalah gitu ya. Ya itu seperti itu gitu. Iya. Nah itu agak aneh juga ya. Gitu. Jadi kalau sekarang ini karena memang PR-ku untuk monolog ini untuk teater kita di Indonesia ini berat PR-nya untuk SDM, maka aku pribadi sekarang ini menyiapkan 2 naskah. Jadi aku setiap hari latihan, artinya ketika nanti ada ruang panggung atau kelompok mana punya acara gitu, ketika dikontak minimal stok aku ada gitu. Latihan sendiri? Latihan sendiri. Oh, oke. Gitu. Wah, ini menarik sih. Maksudnya biasanya kalau orang di teater ensemble itu latihannya tergantung kepada grup misalnya. Yuk kapan latihan? Nah, tapi kalau monolog memang mungkin kelebihannya itu ya Mas ya. Kita bisa melatih diri sendiri. Iya, kebebasan kali ya. Betul, waktunya bisa kita kontrol ya. Gitu. Wah, tapi itu butuh disiplin yang tinggi tuh Mas, itu memang. Nah, kali ini karena memang basic dari ibu gitu ya, sudah ditanamkan disiplin. Barangkali itu yang kebawa. Jadi memang deadline itu, aku adalah satu-satunya mahasiswa yang kala itu saat itu tanggal dan bulan pementasan, pengambilan penilaian, deal nggak pernah berubah. Waktu itu dosen pembimbingnya Mas Rosa. Oh, Mas Rosa. Mas Rosa gitu. Jadi deadline-nya nggak pernah berubah. Gitu. Ya menarik sih. Tapi ya ini menarik maksudku. Ya ini itu yang mungkin sering luput ya bagi seorang aktor, bagaimana punya pemahaman kesadaran bahwa tepat waktu itu, kedisiplinan itu. Wah, padahal seorang aktor yang baik memang harus ini ya Mas, disiplin apalagi masalah waktu. Iya. Nah kalau Mas sendiri kalau mendisiplinkan soal latihan itu paling nggak memang setiap hari, bahkan ketika di luar pulau seperti ini itu juga tetap latihan atau gimana Mas? Kalau aku tetap minimal bergumam ya. Oke. Berdesis, bergumam, berdesis minimal kan vokal kita kan terbiasa dan terlatih. Nah kalau kita sudah memilih pilihan sebagai seorang aktor atau apapun pilihannya, maka konsekuensi itu kan harus kita jaga gitu. Nah ketika itu tidak dijaga, ya hanya menjadi mimpi yang tak terselesaikan gitu kan. Jadi aku pikir tanggung jawab dan tindakan praktek dalam hal ini itu harus sinkron, harus seimbang gitu. Ya minimal bergumam gitu. Ya olah tubuh kecil lah, bagian-bagian mana yang kira-kira biasa digunakan gitu. Ya leher, kepala, pinggang, kaki apa gitu. Yang penting ada pergerakan. Yang penting setiap hari terus berproses ya. Berproses gitu. Nah itu menarik karena ya apa sih medium satu-satunya seorang aktor kan ya tubuh. Tubuh. Ya, betul. Iya, tubuh. Kalau tidak diasah ya sama kayak apa ya, kayak tukang daging yang tidak mau mengasah pisaunya. Kesusahan. Betul. Ya, kesusahan dia. Padahal mudah menjadi susah karena dia tidak mau melakukan. Betul. Nah, makanya ya ini yang kadang-kadang sulit gitu ya Mas ya. Gimana sih caranya? Apalagi mahasiswa kali ya, atau peserta didik, entah itu SMA, SMK atau mahasiswa gitu. Sampai detik ini kan barangkali di setiap persoalannya barangkali sama ya, provinsi, kabupaten, kota, persoalannya adalah SDM atau orang-orang yang mau bergelut belajar tentang
teater itu apa sih, untungnya apa sih, kenapa sih aku harus mengenal teater dan lebih masuk lebih dalam lagi ke teater itu. Nah, itu menjadi persoalan pribadiku. Kadang-kadang aku gelisah juga sih, Mas. Sampai detik ini juga belum ketemu jawabannya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Itu yang terjadi ketika Mas menjadi staf mengajar di Metro itu, maksudnya menemukan itu atau bagaimana? Sebelum itu juga sudah kutemukan. Oke. Apalagi ketika ngajar di salah satu kampus di Metro itu ya, itu ketemu itu, apalagi sekarang ini gitu ya, kita ketemu dengan SDM manusia, mahasiswa yang sebenarnya generasi gitu ya, baik itu untuk teater, ekonomi akuntansi dan lain-lain gitu, manajemen itu, ya mereka terjebak dengan gadget. Jadi bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka untuk gadget gitu, ya itulah plus minus teknologi kali ya, IT. Tapi ketika berlebihan penempatannya, ya sama-sama kita pahami, maka keterpurukan dan kegagalan. Jadi kita hanya melihat generasi-generasi yang bukan pemalas, yang mereka aktif kan. Tapi kan aktifnya itu porsinya, tempatnya itu kan kalau menurutku kurang oke lah gitu.